Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi untuk membahas masalah software mainframe Nusantara. Ini penampakan dari dataset di mana software itu disimpan. Penyimpanan utama source code-nya itu ada di sini. Ini secos.x219.fix.maclive, yang satunya .srclive. srclive ini untuk source code modul, dan maclive ini untuk source code-nya makro. Nah, ini isi dari srclive source code. Di sini tempatnya. Ini penampakan dari source code-nya. Ini source code modul. Kemudian yang source code-nya makro, yang di maclive. Ini makro-makronya ya kayak header gitu kalau di C ya. Ngomongin tentang source, ya panjang sekali karena source saja banyak. Ini modul programnya ada, yang ini yang dua paling atas ini hanya isinya hanya catatan. Mulai yang DER ini terus ke bawah, berarti ini total 71 dikurang 2, 69 modul. Sedangkan makronya ini dua yang paling atas, ini bukan makro. Jadi 152 kurang 2, 150 makro. Jadi kalau dibahas ya tentu panjang sekali. Maka membahas makro hanya sekedar pengenalan. Yang terbaik adalah saat dia mengalami update. Jadi kita ngomongin hanya satu atau dua modul. Nah, update ini terjadi manakala teknologinya upgrade. Ini sudah mengalami beberapa kali karena dipasang di pengguna kan dari tahun 2003. Jadi sejak mesin upgrade mesinnya dari 2003 sampai hari ini itu sudah mungkin sudah sekitar antara 8 sampai 10 kali, saya lupa. Yang jelas 5 tahun terakhir aja udah 2 kali. Dari Z12 ke Z14 dan dari Z14 ke Z15. Hari ini yang dipakai mesinnya Z15.
Dan Z15 itu baru punya adik tahun ini, akhir tahun lalu, yaitu Z16. Nah, di tempat pengguna belum ke Z16. Jadi masih Z15, yaitu mesin terbaru sampai dengan tahun 2022. Cuman upgrade mesin mau OS, kalau OS itu jadi kita mengikuti update itu manakala ada upgrade hardware maupun upgrade software. Upgrade software itu awalnya dulu ZOS 1.4, kemudian naik ke ZOS 1.8, 1.9, loncat atau jauh. Terus dari 1.9 naik loncat jauh lagi 1.13. Itu rilis terakhir di versi 1. Kemudian dari 1.13 loncat ke 2.3. Dan dari 2.3 loncat ke terakhir kemarin tahun lalu itu ke 2.5. 2.5 juga OS mutakhir sampai dengan tahun 2022. 2023 sudah hadir penggantinya, naik versinya versi 3, jadi 3.1. Jadi hari ini yang terakhir dari pabriknya sono itu kalau hardware itu Z16, software itu ZOS 3.1. Tapi di Indonesia nggak tahu kalau yang kan di sini kan yang pakai mainframe BCA, terus Nebeng, bank-bank asing, bank-bank asing semua pakai itu. Kemudian BNI. Nah, atau yang paling mutakhir yang mana, tapi kalau yang di customer saya ini itu berarti sudah lewat satu generasi. Tapi generasi itu paling umurnya cuma 2 tahun, paling lama. Hardware, software itu malah lebih cepat lagi. Dan ya sama seperti sobat-sobat yang lain, kayak misalnya yang sempat saya tahu ya, saya belum baca detail mengenai ZOS 3.1, tapi yang kelihatannya penambahan artificial intelligence kelihatannya. Oke. Cuman yang tadi saya kembali ke masalah software Nusantara ini, ZOS XDI, upgrade hardware maupun upgrade software tidak selalu berimbas kepada coding. Mungkin cukup regeneration. Jadi source code-nya tetap itu, tapi di reassembling dan di regenerate menjadi binary lagi. Itu saja mungkin. Jadi dari source tetap masih kompatibel, tapi binary-nya perlu di regenerate. Jadi pakai gen level yang lebih baru. Kadang harus ada perubahan di source code, ya, ada coding, ya, ada update, tapi itu pun juga tidak sama. Ada yang besar sekali, ada yang kecil.
Kalau 1.13 ke 2.3 ada apa namanya, eh, modifikasi source code, terutama untuk chess-nya ada sedikit incompatibility. Sebenarnya itu perubahan itu terjadi di 2.2 ke 2.3, tapi karena customer saya ini dari 1.13 loncat ke 2.3, nah, terpaksa ngalamin itu jadinya. Cuman itu sedikit, artinya dari sisi saya sebagai third party software itu sedikit yang dimodifikasi, gak banyak. Yang sempat banyak dulu tuh dari 1.4 ke 1.9, itu banyak. Sampai akhirnya juga saya naik level juga, jadi dari 213 ke 219. Nah, menyentuh-nyentuh coding tuh selain karena upgrade teknologi, juga kalau ada error. Tapi selama ini belum pernah ada error yang sampai berimbas kepada merubah coding. Upamanya mungkin saking dahsyatnya imbasnya di sana ya. Nah, karena kan tidak semua error itu saya bisa menjelaskan secara vulgar apa ini sebenarnya, karena kan ini third party, berarti ada party-party lain yang lebih tinggi. Ah, jadi kadang harus main advokasi. Ini yang sumber masalahnya di mana, tapi sepertinya kok salah alamat, cuman kan nggak boleh mengelak, tidak boleh. Artinya nggak tahu, kalau mungkin sesama branded mungkin bisa kali ya, karena sesama kuat ya. Tapi kalau kayak kami karena ini ecek-ecek itu nggak seperti itu, jadi ya kadang menyesuaikan. Tapi karena kan saya yang bikin, jadi itu kebetulan juga software seperti itu kan internal ya, masuk ke OS internal, sehingga kan saya juga harus tahu internal ya. Jadi sebenarnya saya tahu persis, teman saya nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi saya tahu persis, tapi saya nggak bisa ngomong. Nah, untuk meredam situasi, kadang saya bikin update, tapi kadang-kadang cuma nambah-nambah fungsi kecil apa supaya tampilannya berbeda. Tapi sebenarnya main code-nya tidak ada yang saya update. Jadi belum pernah, belum. Artinya sejauh ini belum pernah ada update menyangkut coding karena yang dikarenakan oleh problem report. Ada problem, kemudian saya sambut dengan merubah coding. Itu sejauh ini itu belum pernah terjadi, kecuali yang terakhir kemarin, yaitu ada Aben A03. Itu memang saya punya dugaan. Nah, ini karena kan ya karena saya tahu sebenarnya ya, jadi saya tahu, jadi ini mungkin ada sangkutannya, meskipun sebenarnya juga tidak harus 100% penyebabnya tuh si ini enggak. Nah, tapi intinya itu relevan untuk saya tampilkan di sini karena itu satu-satunya yang ada perubahan coding, karena ini kan sebenarnya judulnya mau
mau membicarakan masalah source code. Daripada ngomongin semua, kan mendingan salah satu apa yang ada kebetulan ada kaitannya dengan coding. Nah, kebetulan juga masih masih baru, kejadiannya belum lama, yaitu tanggal 22 Februari kemarin. Ini saya juga punya sangkaan ada yang harus diperbaiki di source code-nya. Nah, ini problemnya ini yang terjadi ya. Jadi ABEN A03. ABEN A03 itu apa? ABEN A03 itu sebuah subtask kalau di terminologi ZOS atau kalau di terminologi Linux itu child itu masih aktif ketika main tasknya, induknya itu sudah down. Ini khusus terjadi untuk mekanisme multitasking, proses simultan. Nah, kronologi yang dilaporkan di syslog ini adalah Puspa baru diaktifkan, baru mulai men-schedule, tetapi kondisinya initiator semua di disable, semua di off, sehingga si workload atau job-job yang di-schedule oleh Puspa tentu nggak bisa jalan, tapi itu disengaja, dan itu fasilitas disediakan oleh ZOS, jadi tidak salah. Tujuannya apa? Itu memang fasilitasnya disediakan. Cuman entah karena apa, itu kemudian si Puspanya di shutdown. Shutdown dalam hal ini bisa dengan instruksi stop, bisa dengan instruksi refresh, artinya sama. Sama-sama, maksudnya imbasnya sama, yaitu Puspanya akan down. Cuman bedanya kalau stop itu ya down, kalau refresh clean up dulu ini apa namanya, lognya kemudian down. Jadi kalau mau di restart lagi nantinya, kalau tadinya stop ya harus di refresh supaya apa namanya, lognya refresh. Nah, setelah itu kemudian terjadi ABEN A03. Berarti ketika Puspa down itu masih ada subtasknya yang masih belum down. Nah, ini mungkin apakah karena dia kesangkut semacam hang, kayak inilah kalau di Windows itu kayak apa, not responding, nah seperti apa bagaimana ya, kita belum tahu karena damnya nggak ada, kan kita nggak bisa tahu. Adanya syslog saja. Nah, tapi bagi sistem harusnya itu normal, karena A03 itu penalti dari sistem untuk menghentikan ini subtask ini liar Pak Bertuan, orphan. Jadi harus di kill. Nah, jadi caranya karena bukan dari inisiatif si proses itu sendiri, berarti caranya di terminasi dengan abnormal. Jadi menterminasi dengan abnormal itu pekerjaan normalnya OS memang begitu. Tinggal aplikasi atau proses yang running di OS ini punya pilihan mau
berhenti dengan normal atau mau diberhentikan gitu saja. Alatnya juga ada disediakan command untuk menggantikan secara abnormal ada. Jadi operator secara manual bisa, yaitu dengan command cancel. Nanti dia absen juga. Cuma absennya 222. Atau dengan time out. Jadi program dijalankan, kemudian dikasih pesan dengan time sama dengan, nah itu. Kalau misalnya sama dengan 1 jam sudah 1 jam, pasti dibunuh. Abennya kodenya 522. Sistemnya normal, tidak apa. Mau ratusan kali, ribuan kali setiap menit mengabenkan proses, itu sistem tidak apa. Karena yang berhenti abnormal itu proses tersebut, entah itu aplikasi, entah itu apa. Yang jelas bukan si OS-nya itu kan. Kalau si OS-nya baru anak-anak masalah, tapi kalau bukan OS-nya nggak masalah, diberhentikan ya. Kalau prosesnya punya OS ya, baru masalah. Kalau proses itu bukan punya OS, tidak masalah bagi OS-nya. Kalau bagi si proses tadi tergantung. Tergantung logik program dari si proses tadi. Berarti ini idealnya mestinya dia bukan masalah, ya kan? Apalagi menurut laporan ini terjadi pertama kali setelah, artinya dalam 20 tahun beroperasi pertama kali terjadi. Artinya upaya pencegahan jangan sampai ada subtas liar masih aktif ketika main tasnya sudah down, itu lumayan efektif dong, apa namanya, algoritmanya efektif. Buktinya yang baru terjadi sekali. Jadi khusus untuk algoritma itu saya nggak akan rubah-rubah juga, ya kan. Jadi sebenarnya kalau seandainya setelah terjadi A03 tidak terjadi masalah apa-apa, maka tidak ada yang perlu saya rubah. Kalau misalnya menimbulkan keresahan, ya seperti biasa saya akan kirim update, tapi update itu yang saya update apa gitu, yang tidak beresiko gitu. Tidak ada kaitannya dengan itu gitu. Hanya sekedar untuk ya apa istilahnya, ya kita kan harus support itu tidak melulu technical. Jadi jalurnya technical tapi kan tidak harus sesuatu yang seperti yang dimauin, karena kan yang punya mau dengan yang melayani itu punya apa namanya perbedaannya. Yang punya mau itu kadang tidak terlalu memahami internal dari apa yang jadi bayangannya ini, jadi makanya ya udah kita kasih update. Tapi kali ini bukan, karena setelah ini kan sebenarnya normalnya seandainya dulu pernah terjadi, ya sarannya pasti coba restart lagi semua aja, jangan dibiarkan dia hidup. Maksudnya puspanya down, tapi Sekar dan yang lain masih hidup. Jadi ZJOS paketnya itu masih paketnya ZJOS XD downkan saja, di restart. Kemudian parameternya di refresh, jadi apa restart dengan opsi cold. Udah nggak ada masalah. Nah, cuman kali ini begitu di restart muncul masalah. Ya, ini di restartnya jam 4.13. Muncul masalah. Jadi kejadiannya itu jam 3, jam 15.07 ya.
Resetnya jam 4 pagi, jam 4.13. Jedanya memang terlalu lama antara antara problem ini dengan resetnya apa Aben A03 dengan restartnya. Ya A03-nya tidak bisa diulang. Problem seperti ini nggak bisa simulasi. Karena itu kejadiannya sudah 20 tahun beroperasi baru terjadi kok. Ya kan? Seandainya bisa, kalau terjadi begini langsung di restart. Nah ini eh, apakah ada kaitannya antara kapan terjadinya A03 dengan restartnya ini karena terlalu lama atau gimana saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas pasti ada masalah karena setelah di restart ini, restartnya belum selesai, proses dia tahapan tahapan dia up belum selesai, langsung sistemnya stuck. Sampai harus re-IPM, reboot. Ini serius jadinya kan, masalahnya jadi serius. Maka dari itu, saya memulai dari mana yang Aben A03 tadi. Yang Aben A03 itu adalah proses yang di-generate oleh Puspa, Saktas, dari modul ini nih. Dari modul SCD. Apanya kira-kira? Artinya logik yang perlu direparasi itu yang nah, hampir semua modul dari bukan hampir semua ya, semua semua modul dari Secos XDI dilengkapi dengan recovery rutin. Termasuk modul SCD ini recovery rutinnya. Nah, rupanya memang recovery rutin ini bersifat general. Setiap kali ada aben, mencoba retry. Nah, itu cuma algoritma pemilihan retry aja. Retry itu ada retry yang mencoba untuk meresolusi masalah tadi, misalnya akses data tidak ada, kemudian dikasih diumpan dengan data dummy, atau skip, ignore tadi untuk rutin yang menyebabkan aben tadi, kemudian melakukan next rutin. Nah, ada juga yang oke, out aja, exit. Nah, jadi friends 14 brand kembali ke sistem ya, apa housekeeping kemudian kembali ke sistem. Jadi macam-macam dan itu tidak diperlakukan secara spesial nantinya. Jadi fokusnya bukan abennya apa, bukan. Ini recovery yang ada nih hampir semuanya itu tidak fokus ke abennya apa, tetapi terjadi di mana. Nah, keluar indikator trace-nya itu di message-nya itu semua yang depannya 083W. 083W muncul, kemudian dia langsung melakukan retry. Dan retry itu kadang-kadang beberapa kali, karena aben lagi, retry lagi. Gitu.
Nah, kali ini saya pisahkan khusus untuk A03 ini itu ditangani secara pisah. Itu langsung aja keluar A03 ini. Jadi untuk A03 itu retrieve point-nya adalah exit A03, yaitu return to the system. Ini ya. Jadi ini saya pisahkan nih A03 ini. Jika band-nya adalah A03, maka ini branch ke rek A03, rek A03 itu ini. Nah, di sini nih register 2 itu adalah apa kita isi dengan address dari retrieve point. Retrieve point-nya itu exit A03. Exit A03 itu ini dia. Ini yang pas nih. Jadi establishability dari main modulnya, kemudian dia quit, exit quit. Nah, exit quit ini normal exit. Jadi nanti kalau terjadi lagi, andaikan memang, jadi ini belum tentu ya, nanti baru akan terbukti manakala terjadi lagi. Cuman terjadinya lagi kapan, itu saya tidak tahu ya, karena kan situasi itu situasi yang seperti apa persisnya kan saya tidak tahu. Saya tahunya cuman dari lognya adalah karena Puspa itu di shutdown manakala dia baru saja men-schedule dan schedule-nya belum terpenuhi karena inisiatornya semua off. Nah, tapi apakah penyebabnya itu belum tentu karena saya nggak tahu. Jangan-jangan kayak gitu setiap hari kan? Kalau kayak gitu setiap hari ya bukan itulah penyebabnya. Tradisi operasi di sana seperti apa? Kemungkinan besar setiap hari kemungkinan besar yang melakukan seperti itu. Dan ini baru kali terjadi ABEN A03. Berarti kan artinya tidak ada kaitannya antara apa yang terjadi saat itu dengan ABEN 03-nya. Jadi ABEN itu penyebabnya lain. Nah ini yang ya memang agak sulit karena problemnya tidak bisa disimulasi. Dan ini satu-satunya problem yang memang saya harus menyentuh source code. Dan ini kan kalau update-nya sudah jadi, maksudnya sudah saya kirim, mungkin juga sudah di-apply. Kalau seandainya sirkumstansi yang seperti terjadi di tanggal 22 Februari jam 3 sore lebih 7 menit itu muncul lagi, kemudian terjadi A03 lagi, diharapkan dengan update yang saya lakukan tadi itu tidak muncul ABEN A03, tapi munculnya adalah di di message 083W bahwa itu ABEN A03, kemudian normal down. Tetap disarankan untuk segera restart seandainya itu terjadi.
Tapi kan yang nggak tahu, wong ini aja kan katanya sih, kata dari user ini sepanjang dia pakai Puspa itu baru kali ini terjadi kemarin. Artinya itu yang pertama kali, jadi dia nggak tahu bisa terjadi lagi apa enggak. Nah ini masalahnya orang bikin update kepada problem itu kalau problem itu tidak bisa disimulasi untuk terjadi kembali, ya kadang tidak 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 selalu pas ya, mesti menunggu kalau bisa terjadi lagi. Tapi kan tetap saja doa saya mudah-mudahan nggak terjadi lagi karena itu kan mengganggu. Justru saya juga minta maaf, artinya sampai terjadi gangguan seperti itu. Ya. Jadi seperti ini kira-kira apa maksimum yang bisa saya lakukan untuk membahas source code karena source code-nya terlalu banyak mau dibahas apanya. Hanya saya ingin menunjukkan bahwa ini apa namanya Secos XDI ini mau Puspa Sekar atau Expert itu program artinya software yang runningnya nempel di OS sebagai subsystem, bukan running sebagai job, bukan running sebagai bukan karena dia harus menangkap semua event yang ada di sistem. Event itu adalah untuk olahan dari interupsi. Nah dia pekerjaannya juga gitu, sama kayak kayak interrupt handling gitu kan, cuma disediakan programnya standby saja seperti yang penting di memori nggak melakukan apa-apa, tapi dia akan dieksekusi manakala interrupt tertentu terjadi karena sudah dipasang address daripada setiap handler tadi itu di interrupt vector. Ini sama, tapi ini bukan interrupt asli, interrupt hardware bukan. Tapi ini adalah event. Event itu olahan, olahan, bukan bukan interrupt asli. Jadi terjadi interrupt, kemudian di apa namanya handling, nah oleh OS. Ya. Nah dari OS kemudian generate event. Event ini disajikan untuk antar subsistem. Subsistemnya siapa? Subsistemnya sebenarnya aslinya subsistemnya si mereka sendiri kan nggak semua didokumentasi. Kalau yang untuk user pasti didokumentasi, ada dokumentasinya. Maksudnya ada publikasinya. Kalau yang nggak dipublikasi berarti ya memang bukan apa namanya bukan diperuntukkan untuk user atau untuk third party. Tapi kan third party juga tidak selalu harus mengikuti seperti itu. Kalau udah butuh gimana? Sebagian kayak misalnya untuk spool itu ya saya menggunakan yang benar-benar memang programming interface yang disediakan. Tapi untuk yang scheduling ini enggak. Ada beberapa yang enggak ada itu apa namanya implementasinya kita harus gali sendiri, gali sendiri. Yang penting kan tidak merubah tatanan OS-nya. Ya bagaimana dirubahnya orang dia kan datangnya sudah binary, bukan? Nah, itu saja kira-kira pembahasan kali ini. Semoga manfaat. Kalau ada yang penasaran, monggo silahkan ditulis di komen.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.